Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah rekomendasi berdasarkan riset, yaitu kabel charger yang support Vivo Flash Charging. Nah, kali ini akan saya tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support flash charging 80 watt. Bisa dilihat di adapter chargernya ini, lihat. Dengan struktur daya 11 volt kali 7,3 ampere sama dengan 80 watt, atau bisa juga struktur daya 20 volt kali 4 ampere sama dengan 80 watt. Nah, kita lihat nanti yang jalan dia menggunakan struktur daya yang 7,3 ampere atau 4 ampere. Nah, ini kabel charger bawaan dari ponsel Vivo V40 Lite warna putih seperti ini. Nah, lihat ini ya. Ya, seperti ini dia, sangat besar sekali kabelnya. Coba saya lihat ujungnya. Lihat ini. Nah, ini ujungnya atau porsinya, lihat dia seperti ini. Kalau dilihat dari ampernya, ini ada tulisannya 8A sama dengan 8 ampere. Nah, ini kabel charger yang akan saya tes ya, ada 4. Nah, pertama mulai dari yang ampernya kecil. Ini ada dari brand Acmic Nylon Braided, ini support arus 2,4 ampere. Nah ya, oke, lanjut. Nanti akan saya tes juga kabel dari brand Ugreen. Nah ini Ugreen, ini support secara spesifikasi ya, ini 3 ampere. Nah ya, nanti kita lihat mulai dari ampere yang kecil ke ampere yang besar seperti apa pengaruhnya. Nanti lanjut. Ini ada kabel dari brand Unit, namanya Unit Bolt 4. Ini support arus 5 ampere. Warna portnya seperti ini, hijau. Kalau Ugreen tadi hitam, sedangkan Acmic putih. Nah ya, oke, lanjut. Nanti akan saya tes juga dari brand Esager. Ini support arus 66 watt 6 ampere ya. Kalau 66 watt itu 6 ampere karena 11 volt dikali 6 sama dengan 66 watt. Nah, seperti apa performa yang akan saya tes kali ini ya kabelnya dalam mencharging ke ponsel Vivo V40 Lite dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel. Simak videonya. Baik, pertama sebagai dasar acuan ya, saya akan menggunakan kabel charger bawaan ponsel Vivo yang support flash charging 80 watt, atau ini kabel bawaannya 8 ampere. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat sudah terhubung. Nah, coba saya lihat dari sisi indikator baterai, ada logo flash chargingnya, bisa dilihat di sini. Nah ya, coba saya seperti ini, lihat ini. Nah, terlihat jelas ya flash chargingnya aktif. Oke, coba kita lihat dari sisi notifikasi, lihat ini flash charging aktif, start dari baterai 1%. Oke, sekarang kita lihat dari sisi stop kontak Baseus Power Combo dahulu, lihat ini. Dia mencapai pada daya 77 watt, jadi dia maksimalnya. Coba saya perjelas dahulu, lihat ini. Nah ya, nah mencapai 80 watt. Jadi dari sisi stop kontak dia mencapai 80 watt langsung turun. Nah ini daya stabilnya dia. Intinya maksimalnya ya anggap 80 watt, tapi daya stabilnya kurang lebih ini 53-52 watt. Nah ya, coba sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finersi, dia mencapai hingga berapa watt. Nah lihat ini. Kalau USB Dr. Finersi membaca dia mencapai 45 watt. Dengan struktur daya 9,2 volt kali 4,9 ampere. Ini daya stabilnya dia 45 watt. Coba saya dokumentasikan dahulu untuk sebagai dasar ya, nanti ketika analisis ke kabel yang lainnya. Coba saya dokumentasikan seperti ini. Nah oke, sudah selesai. Coba kita lihat. Nah oke ya, sudah jelas. Ini ketika saya menggunakan kabel bawaan ponsel Vivo yang support flash charging 80 watt atau arusnya 8 ampere. Baik, lanjut tes kabel dari brand Acmic, namanya Acmic Nylon Braided, seperti ini kabelnya. Ini harganya sekitar di bawah 30.000 atau 30 ribuan lah ya, naik turun. Ini support arus 2 ampere sampai 2,4 ampere. Oke ya, saya hubungkan sekarang ke ponsel Vivo 80 watt. Lihat sudah terhubung. Nah oke. Kita lihat dari sisi notifikasi yang ada di sini, lihat flash charging aktif. Oke ya. Coba kita lihat dari sisi notifikasi ketika layar standby, flash charging aktif, start dari baterai 5%. Oke ya. Lanjut kita cek dari sisi notifikasi yang ada di Baseus stop kontak, dia mencapai pada daya 30 watt. Maksimalnya dia segini.
Nah ya, oke. Dari sisi stop kontak sudah, coba kita cek dari sisi USB Dr. Finirsi. Dia mencapai pada daya 26 watt. Dengan struktur daya 8,9 volt kali 2,9 ampere sama dengan 26 watt. Nah, secara teori Acmic ini support arus 2,4 ampere. Jadi performanya dia di atas dari teori yang ada, cukup maksimal sekali. Nah, kita lihatnya itu dari spesifikasinya dia ya, bukan kemampuannya ketika charging ke sini. Jadi dia spesifikasinya dia sudah di atas dari spesifikasi kemampuannya dia realnya. Lihat ini 2,9 ampere dari teori 2,4 ampere, cukup maksimal sekali. Sebagai perbandingan tadi contoh ini ketika menggunakan kabel bawaan Vivo 45 watt ini 26 watt sudah sangat rasional dan menurut saya sudah sangat bagus sekali performa dari Acmic nylon braided ini ya, yang support rel daya hingga 26,5 watt ke ponsel Vivo 80 watt. Baik, lanjut tes kabel charger dari brand Ugreen. Ini support secara teori ya, support arus 3 ampere. Warna portnya hitam seperti ini. Saya hubungkan sekarang ke ponsel Vivo 80 watt. Lihat, sudah terhubung tandanya. Oke, kita lihat dari sisi notifikasi yang ada di sini, flash charging aktif. Coba saya matikan layarnya. Oke, kita tunggu. Lihat start dari baterai 9 atau 10%. Oke, sekarang kita lihat dari sisi baseus stop kontak dahulu. Dia mencapai hingga 40 watt. Nah ya, oke. Kita cek dari sisi USB Dr. Finirsi. Lihat ini. Dia mencapai pada struktur daya 8,8 volt kali 3,8 ampere sama dengan 34 watt. Nah ini sudah di atas dari spesifikasinya dia. Secara spesifikasi support arus 3 ampere. Dia mampu mengeluarkan daya di atas spesifikasinya dia. Lihat ini 3,9 ampere atau 35 watt. Jadi cukup bagus sekali performa kabel Ugreen ini ya, yang support 35 watt atau 3,9 ampere ke ponsel Vivo yang support 80 watt. Relnya berada di daya 35 watt. Kalau dibandingkan dengan ini tadi kabel charger bawaan Vivo 45 watt. Jadi ada selisih 10 watt. Masuk akal ya, karena beda ampere. Yang penting sama-sama support flash charging Vivo-nya menurut saya sudah lebih dari cukup kemampuan dari kabel Ugreen ini. Baik, lanjut tes kabel dari brand Unit, namanya Unit Bolt. Ini bandrol sekitar harga 30-40 ribuan lah ya, naik turun namanya juga harga. Oke, akan saya hubungkan sekarang. Lihat sudah terhubung ya tadi. Oke, kita lihat dari sisi notifikasi yang ada di ini. Lihat start dari baterai 1%. Logo flash chargingnya aktif. Nah oke, coba kita lihat dari sisi notifikasi juga ini aktif flash chargingnya. Oke, sekarang kita cek dari sisi baseus stop kontak. Dia mencapai pada daya 39 watt, 38 watt, 40 watt. Maksimalnya 40 watt. Nah oke ya. Sekarang kita cek dari sisi struktur daya yang ada di USB Dr. Finirsi. Dia mencapai pada voltase 9 volt kali 3,9 ampere sama dengan 35,8 atau 35, sekian watt. Dari teori unit Bolt ini support arus 5 ampere. Jadi dia mencapai pada daya titik maksimal 3,8 ampere. Jadi secara aturan main kabel ini itu mengikuti apa permintaan ponsel dan adapter charger. Bukan ini support 5 ampere kok jalan 3,9 ampere artinya kabelnya jelek, tidak. Menurut saya ini ya sudah dia mengikuti apa permintaan dari ponselnya. Jadi ini menurut saya sudah lebih dari cukup ya performa Acmic Bolt ini support arus 3,9 ampere atau 36 watt. Sebagai perbandingan tadi lihat, nah ini ketika tes ini kabel bawaan Vivo, dia dari teori 8 ampere kabelnya, dia jalan stabil di 4,9 ampere. Nah itu perbandingannya atau 45 watt. Jadi menurut saya ya performa kabel unit Bolt ini sudah lebih dari cukup ya. Dia support daya 35 atau 36 watt ke ponsel Vivo yang secara teori Vivo-nya support 80 watt. Baik, lanjut tes kabel dari brand Esager. Ini Esager 66 watt, bisa dilihat di sini.
Sebentar, saya perjelas dahulu. Lihat ini 66 watt. Bukan 99 watt ya, tapi 66 watt. Oke ya, saya hubungkan sekarang. Lihat, sudah terhubung dengan baik. Kita cek dari sisi notifikasi. Vivo Flash Charging-nya aktif, start dari baterai 17%. Oke, coba kita cek dari sisi notifikasi ketika layar ponsel standby. Lihat ini, flash charging-nya aktif. Oke, start dari baterai 17% ya. Oke, sekarang kita cek dari sisi Baseo stop kontak. Dia membaca mencapai 32 watt. Oke, lanjut kita cek dari sisi USB Dr. Vinersi. Lihat ini, dia mencapai pada daya 28 watt. Dengan struktur daya 8,6 volt kali 3,2 ampere sama dengan 28 watt. Nah, secara teori Acer ini support 66 watt atau 6 ampere. Relnya berada di ampere 3,2. Dibandingkan dengan unit ataupun Ugreen, masih bagus unit dan Ugreen ya. Tapi ya memang Acer itu kualitasnya standar lah ya, tidak terlalu buruk dan tidak terlalu baik, tapi performanya sudah lebih dari cukup. Support Vivo Flash Charging, rel berada di daya 27,6 watt stabilnya di situ. Ketika dibandingkan dengan ini kabel bawaan Vivo, ini mencapai 45 watt dengan ampere 4,9 ampere. Ingat, ini ampernya 8 ampere. Relnya loh cuma 4,9. Jadi kurang lebih sama performanya antara kabel bawaan Vivo dengan Acer ini. Baik, lanjut tes speed charging ke ponsel Vivo yang support flash charging 80 watt. Kali ini akan saya coba untuk ambil kabel pada spesifikasi yang ampernya paling rendah dalam tes video ini ya, yaitu Acmic yang support ampere 2,4. Saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai 1%. Flash charging aktif, timernya saya nyalakan sekarang. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita cek ponselnya terisi berapa persen. Terisi 56%. Kurang lebih sama kayak menggunakan kabel bawaan ponsel Vivo V40 Lite ini yang support 8 ampere. Oke, sekarang kita cek dari sisi daya Baseo stop kontak, jalan di daya 21 watt. Nah, kalau pertama kali start atau daya stabilnya kurang lebih di ini 26 watt. Dia stabil di sini terus. Oke. Lanjut kita cek dari sisi temperatur ponsel. Temperatur ponsel 40 derajat Celcius, kategori hangat normal lah ya. Masih dalam kategori hangat normal. Coba kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Temperatur adapter charger 48 derajat Celcius, kategori hangat, masih agak lumayan lah ya, hangat-hangat nasi pecel. Coba kita cek dari sisi temperatur kabel chipnya. Temperatur chip kabel aman ya, 37 derajat Celcius. Oke, lanjut kita tunggu sampai full charging. Membutuhkan waktu berapa menit atau berapa jam? Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 59 menit atau anggap 60 menit lah ya. Kita cek ponselnya. Sudah terisi full 100% dalam waktu 59 menit atau anggap 60 menit. Baik, jadi kesimpulannya teman-teman, ketika mencari kabel untuk Vivo Flash Charging, baik daya 80 watt, 44 watt, ataupun yang lainnya, tidak harus mencari kabel bawaan ponsel ataupun yang ampernya sama persis. Contoh ini, ampere bawaan kabelnya yang orisinil 8 ampere. Tidak harus mencari yang 8 ampere ya. Sudah saya lakukan riset dan tesnya, ternyata dengan menggunakan arus 2,4 ampere contoh Acmic ini, dia juga bisa jalan flash chargingnya tadi berdasarkan tes mencapai daya sekitar 26 hingga 27 watt. Contoh yang lain Ugreen, dia arusnya 3 ampere, dalam tes tadi mencapai daya 35 watt. Contoh unit tadi, ini arusnya 5 ampere, mencapai daya juga kurang lebih 34-35 watt. Contoh Acer tadi, dia mencapai arus ini secara spesifikasi 66 watt atau 6 ampere, arusnya kurang lebih di 27 watt. Intinya ada kualitas, ada harga. Lalu tadi berdasarkan tes speed charging menggunakan, saya pilih yang Acmic 2,4 ampere loh. Dia speed chargingnya sama dengan kabel bawaan ponsel. Padahal ini 8 ampere versus 2,4 ampere, sama-sama speed charging
full di menit kurang lebih di bawah 1 jam. Nah ya, jadi cukup mudah sekali buat teman-teman yang ingin cari kabel buat Vivo Flash Charging. Sekali lagi, tidak harus cari yang ampernya besar, cukup 2,4 ampere ataupun yang lainnya 3 ampere, 5 ampere, 6 ampere bisa jalan Vivo Flash Charging. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli kabel dalam tes video ini baik dari Acmic, Ugreen, Unit, Esager, link pembelian ada di deskripsi. Semuanya support ya Vivo Flash Charging. Saya Didin undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.